kami dari panitia Ramadan Masjid Al-Ikhlas Majaleng menerima zakat fitrah. Sekali lagi, kami dari panitia Ramadan Masjid Al-Ikhlas Majaleng menerima zakat fitrah. Kemudian selanjutnya insyaallah yang akan membawakan ceramah agama pada malam hari ini yaitu Bapak Ustaz Fatahuddin SAG. Bapak Ustaz Fatahuddin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adwa mahfal ibadati." Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. La haula wala quwata illa billah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini, malam yang ke-25, kita hadir di masjid yang kita cintai. Karena kita diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lain, terkhusus nikmat iman dan Islam kita, sehingga semua aktivitas, pekerjaan, kegiatan, termasuk kesenangan dunia. Bu, Pak, apa kesenangan dunia? Saya kira banyak, Budi. Awal Ramadan kemarin, ya di Indonesia itu ada namanya Liga Sepak Bola. Ya gara-gara main PSL, banyak jamaah yang tidak pergi ke masjid. Karena apa? Karena dia adalah pencinta bola. Termasuk juga ibu-ibu, banyak tidak ke masjid karena dia suka nonton. Di Indosiar itu, ya sebelum lidah, ada namanya sinetron Bismillah Cinta. Itu pas mau pergi sholat Isya itu main. Ya termasuk di 10 terakhir Ramadan ini, ya semakin maju. Kenapa? Karena kesenangan dunia. Ya ada yang pergi ke mall, ada yang pergi ke pasar malam, ada yang bikin kue dan lain-lain sebagainya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi jamaah yang hadir pada malam ini, alhamdulillah, ya tetap bertahan sampai ya selesai Ramadan 1442 Hijriah ini. Kita datang di Masjid ini hanya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sholat sunat sebelum Isya, sholat berjamaah Isya, insyaallah sebentar akan dilanjutkan dengan apa? Salat tarawih, salat tarwih, dan salat witir secara berjamaah. Kemudian salat dan taslim kita peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, kaum muslimin dan muslimat yang setia kepada ajaran agama Islam hingga akhir zaman. Nabi sebagai uswatun hasanah,
sebagai contoh, sebagai figur, sebagai idola, dan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Sehingga lupa kalau kita mendengar namanya disebut, kita menjawabnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan, apabila kita mendengar namanya disebut, artinya Rasulullah disebut namanya, maka berselawatlah dengan selawat yang sebaik-baiknya. Satu selawat yang kita jawab itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. 10 diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 rahmat yang diturunkan Allah kepada kita. Tapi kalau kita tidak berselawat kepada Rasulullah, kita berbicara yang lain-lain tentang keduniaan, maka kita termasuk orang yang kikir dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saja namanya kikir harta benda, tapi ada juga kikir dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini jikalau kami memberikan nasihat dengan judul protokol agama. Kenapa saya angkat ini protokol agama? Karena sekarang ini kita masih berada di new normal pandemi COVID-19. Kita ini masih diatur oleh pemerintah, termasuk tadi ya sudah tidak bisa lagi mudik. Ya orang tua bisa ke Maros, ke Makassar, ya ke Takalar. Selebihnya itu kita tidak boleh keluar sampai tanggal 17. Sehingga apa? Bagaimana kita manfaatkan ini Ramadan, di 10 terakhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dia termasuk juga Bapak Ibu tausiah ceramah itu paling lama 15 menit. Mohon maaf kalau sebentar ini saya minta isi, karena ini aturannya Menteri Agama. Jadi kalau lebih dari 15 menit, kami mohon maaf. Ya, jadi kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka protokol agama ini kita harus laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari istilah yang namanya protokol kesehatan sejak pandemi COVID-19. Tahun lalu kita tidak sholat di masjid, kita sholat di rumah saja. Karena apa? COVID-19. Dan muncul istilah yang namanya protokol kesehatan. Maka kita lawan protokol kesehatan ini dengan apa? Protokol agama. Artinya kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka protokol agama ini kita harus laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang manakah itu? Yang pertama yaitu set dan paksilah hati dan jiwa kita dengan Al-Quran. Bu, Pak, berapa juz dibaca Al-Quran Pak, Bu? Sudah 25 juz? Atau sudah pernah ada yang khatam? Kalau bapak-bapaknya alhamdulillah sudah 2 kali khatam barangkali tadi. Ya alhamdulillah. Ya, artinya kalau setiap hari mulai dari awal Ramadan, paling tidak setiap kita selesai sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya masing-masing 2 lembar, itu bisa 1 hari 1 juz. Kalau lebih dari itu berarti kita bisa menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali, atau paling tidak 1 kali. Atau kalau memang kita tidak mampu 1 kali, ya berapa lembar saja kita baca, Bapak Ibu yang kami muliakan, di bulan Ramadan ini. 1 huruf yang kita baca itu 1 kebaikan yang kita dapatkan, 10 pahala yang kita dapatkan, bahkan sampai 70 kali. Huruf Al-Quran itu banyaknya itu 1.027.000. Bayangkan Bapak Ibu, 1.027.000. Kalau kita bisa khatamkan 1 kali dalam sebulan ini selama bulan Ramadan, berarti berapa pahala yang kita dapatkan selama sebulan. Bukan saja di bulan Ramadan, tapi kita lanjutkan setelah Ramadan, Bapak Ibu yang kami muliakan. Karena Al-Quran ini adalah
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pedoman dalam kehidupan kita, imam dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang kami muliakan. Puasa dan Quran ini adalah satu paket. Artinya nanti di hari kemudian puasa meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah syafaat kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, karena dia tidak makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Al-Quran juga meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kesempatan Bapak Ibu yang kami muliakan, sehingga imam masjid, ya Masjidil Haram Syed Mahir, ada 3 tips yang diberikan di 10 terakhir Ramadan ini untuk kita amalkan. Ya, karena masih ada, insya Allah masih ada 5 hari. Yang pertama yaitu apa itu? Yaitu kita bersedekah. Paling tidak berapa? Paling tidak 1000 satu hari. Kalau lebih dari itu lebih bagus lagi. Artinya kalau turun malam Lailatul Qadri di 10 terakhir Ramadan, maka 1000 kali 365 hari sama dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 83 tahun. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada juga yang mengatakan 84 tahun. Kemudian yang kedua yaitu apa? Yaitu kita sholat sunat paling tidak 2 rakaat di 10 terakhir Ramadan. Ya alhamdulillah, kalau kita rajin ke masjid tentunya banyak salat sunat atau salat tarawih. Paling tidak 8 rakaat ditambah salat witir 3 rakaat, berarti 11 rakaat. Artinya kalau turun malam Lailatul Qadri di 10 terakhir Ramadan sama dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 84 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya 3 kali. Artinya sama dengan kita menghatamkan Al-Quran. Kalau turun malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, sama dengan kita beribadah menghatamkan Al-Quran selama 84 tahun. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini 3 tips yang diberikan oleh Syekh Mahir, Imam Masjidil Haram Mekah. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian yang kedua yaitu maskerlah mulut kita dengan apa? Dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masker ini Ibu, saya pakai masker ini karena ini salah satu protokol kesehatan. Ya, tapi untuk protokol agama, mulut ini dibasahi, selalu dibasahi dengan apa? Zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi mukadimah tadi saya bacakan, allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innu qulub. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita selalu bahagia, hati kita selalu tentram. Hanya dengan apa? Bizikrillah, al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak was-was, hati kita tidak ragu-ragu, hati kita tidak marah-marah. Artinya Allah memberikan ketenangan kepada kita. Bu, siapa yang memberi ketenangan hati kita? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita selalu ingat kepada Allah dimanapun apapun, ittaqullah haitsu kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, ingatlah kepada Allah dimanapun kita berada. Artinya hati kita selalu bahagia, hati kita selalu tentram. Termasuk juga setiap kita melakukan pekerjaan, karena setiap pekerjaan itu semua ada doanya. Kita mulai pergi tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar rumah, dan lain-lain sebagainya, itu semua ada doa khususnya. Tapi kalau kita tidak hafal, paling tidak apa kita baca, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita melakukan pekerjaan, kita menyebut namanya Allah. Selesai pekerjaan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya, kalau kita ingat kepada Allah, apa hati kita selalu tenang. Termasuk kalau kita keluar rumah, mau pindah di motor, mau pindah
sekali tidak. Karena pengertian zikir itu menurut istilah yaitu melepaskan lapas-lapas tertentu. Ya, diantaranya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Paling tidak itu, atau kalimat asmaul husna, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Insya Allah dalam perjalanan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan. Karena apa? Kita selalu berzikir dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini butuh dengan Allah. Orang yang tidak mau berdoa sama dengan orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang kami mau pertolongan. Artinya semata-mata hanya kepada Allah kita memohon. Cuma biasa ada saudara kita, dia putus asa dan bilang siang malam berdoa tidak pernah dikabulkan. Ingat Bapak Ibu yang kami muliakan, ada 3 caranya mengabulkan doa kita. Yang pertama langsung dikabulkan, kemudian menyusul kemudian yang kedua ditabung untuk hari akhirat, kemudian yang ketiga menolak musibah atau bala sebanding dengan doa kita. Umpamanya ya kita keluar rumah, kita mau tabrakan atau kita mau jatuh di jurang, tiba-tiba kita diselamatkan oleh Allah, artinya kita tidak apa-apa, berarti itu adalah karena doa kita Bapak Ibu yang dimuliakan. Kemudian yang ketiga yaitu cuci tangan kita dengan apa? Dengan zakat, infak dan sedekah serta sumbangan-sumbangan yang lain Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya kalau protokol kesehatan ya cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer dan lain sebagainya. Tapi dalam protokol agama, cuci tangan kita dengan apa? Zakat, infak dan sedekah serta sumbangan-sumbangan yang lain Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya di bulan Ramadan ini, di 10 terakhir Ramadan ini kebiasaan kita yaitu mengeluarkan zakat fitrah, ya zakat fitrah. Alhamdulillah di belakang ini sudah ada beberapa bungkusan ini, berarti ini sudah banyak yang menunaikan yang namanya zakat fitrah. Ya zakat fitrah itu penting, itu adalah pembersih bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah, Utsman bin Affan, dia lupa mengeluarkan zakat fitrah. Dia melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lupa mengeluarkan zakat fitrah, tapi saya sudah melakukan sanksi, yaitu saya memerdekakan 1 orang budak. Pada zaman Nabi itu ada namanya budak. Budak itu adalah orang yang dibeli. Kalau mau dibebaskan lagi, ya dibeli lagi. Dia Utsman ini memerdekakan 1 orang budak. Apa kata Rasulullah? Wahai Utsman, walaupun kamu memerdekakan 100 orang budak, 9 tahun, tenan singkama, tidak sama kalau kamu mengeluarkan zakat fitrah. Artinya zakat fitrah itu penting bagi kita semua. Artinya per jiwa 4 liter kalau diuangkan sesuai dengan harga beras yang kita makan Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi rata-rata ulama termasuk Rasulullah ya dia lebih afdal itu kalau apa berupa beras yang kita kasih keluar Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya serta sumbangan-sumbangan yang lain. Ya termasuk kita bawa untuk puasa sebagaimana tadi dilaporkan oleh protokol. Air minum yang kita bawa Bu, apalagi kalau ada temannya, ada jalan koti, ada dana dan lain sebagainya, itu luar biasa pahalanya yang kita dapatkan. Nanti di hari kemudian kita diminumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kolamnya Allah. Kalau kita minum itu air, kita tidak pernah lagi merasa haus dan lapar menanti antrian masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Ar-Rayyan. Artinya orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah puasa selama hidupnya serta ibadah-ibadah yang lain Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian orang yang akan membelanjakan hartanya di jalan Allah, dijanjikan oleh Allah jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya langit dan bumi disediakan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu orang yang bertakwa? Di antaranya allazina yunfiquna fis-sarai wa dharrai, yaitu orang yang membelanjakan hartanya baik itu di waktu lapar maupun di waktu sempit Bapak Ibu yang kami muliakan. Artinya kita belanjakan harta baik di waktu lapar maupun di waktu sempit untuk kepentingan agama. Termasuk ini kalau ada minta-minta dapat di rumah, ya kepala batur melantar karena
beras tahu, duit tahu, dan lain sebagainya. Jangan kita usir budi. Ya, jangan kita usir atau memberikan kata-kata yang kasar. Jangan. Kalau memang tidak ada apa-apa yang kita berikan, kasih kata-kata yang lembut. Nah, ya lain kali kalau datang nanti saya kasih. Atau kalau memang 1000-an itu saja kita kasih, tapi jangan sakiti orang meminta-minta. Karena dalam Al-Quran dikatakan wasail wal ma'ruf. Orang miskin yang meminta-minta dan tidak meminta-minta itu dilayani semua Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi jangan kita usir, apalagi memberikan kata-kata yang kasar Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian yang terakhir yaitu jaga jarak dengan apa? Bukan jaga jarak dengan sholat ini Bapak Ibu ini. Ya, sebagian masjid sekarang masih banyak yang pakai jarak. Ya, masih banyak yang pakai jarak. Apalagi masjid pemerintah memang. Ya, artinya kita jaga jarak dengan apa dalam protokol agama? Yaitu kita jaga jarak dengan apa? Dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu yang kami muliakan. Artinya jangan kita dekati yang namanya ya larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga jarak dengan itu. Apalagi di bulan Ramadan ini. Tentunya bulan maghfirah, ya, bulan ampunan. Kalau pernah kita melakukan dosa kecil, berarti banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah kami agar kami mengumpulkan. Termasuk itu selesai kita sholat, ya jangan kita langsung meninggalkan tempat sholat kita kalau tidak ada kepentingan dunia yang sangat mendesak. Atau jangan kita berbicara tentang dunia sebelum kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim, ya Allah, terima salat kami ya Allah. Waktu kami salat banyak pikiran-pikiran dunia yang saya ingat. Ibu biasanya itu apalagi kalau kita salat sendirian yang tidak pernah diingat masalah dunia kadang kalau sampai kita mau salat itu muncul semua itu pikiran-pikiran dunia. Kenapa? Karena setan memang di situ polisinya menggoda kita. Bapak Ibu yang kami muliakan. Artinya selesai kita sholat, salam ke kiri dan ke kanan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunilah kami, terimalah sholat kami ya Allah. Waktu kami sholat banyak pikiran-pikiran dunia yang saya ingat. Kemudian dilanjutkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dosa besar yang kita lakukan, tentunya kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 prosedur yang harus kita lakukan supaya taubat dan terima karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu menghentikan segala perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Hibam mali. Ya contohnya remajaku selama ini pernah mengkonsumsi yang namanya narkoba, mengkonsumsi yang namanya sabu-sabu, memisap leng dan lain-lain sebagainya. Harus menghentikan. Kemudian yang kedua yaitu penyesalan, artinya menyesali segala perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, kisah sali. Kemudian yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, laki-laki dan perempuan, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang sebenar-benarnya, dengan taubatan semurni-murninya, dengan taubatan si tujen Bapak Ibu yang kalian muliakan. Kemudian yang keempat yaitu betul-betul kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dosa yang berhubungan sesama kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan, baru Allah juga memaafkan kita Bapak Ibu yang kalian muliakan. Jadi hati-hati kalau ada pemerintah minta maaf memang Ibu ini. Iya, lebih dari 3 hari itu sudah ya berdosa Bapak Ibu. Apalagi kalau ya sudah lama, tentunya kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Gara-gara itu kita dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu yang kami muliakan. Saya kira ini yang saya sampaikan karena waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan protokol agama ini kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selama bulan Ramadan ini sampai kita keluar di bulan Ramadan. Ya insya Allah kalau kita lakukan tentunya kita keluar dengan apa? Mendapat titel la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi